Halo dan selamat datang di obrolan spesial kita hari ini. Saya tahu Anda yang sedang mendengarkan ini adalah seseorang yang selalu haus akan pengetahuan baru. Anda sibuk, jadwal Anda padat, mungkin Anda sedang di jalan atau bersiap memulai hari, tetapi Anda tetap ingin memahami dunia di sekitar Anda tanpa harus Merasa kewalahan ya dengan tumpukan data. Nah, iya betul, tanpa merasa kewalahan oleh siklus berita yang bergerak terlalu cepat. Disinilah kami hadir untuk menyaring intisari informasi tersebut khusus untuk Anda, mengubahnya menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan pastinya menarik. Hari ini adalah tanggal 19 Februari 2026. Fokus bahasan kita kali ini adalah membedah sebuah fenomena viral yang saya yakin sedang hangat-hangatnya mendominasi lini masa media sosial Anda seminggu terakhir ini. Sangat mendominasi. Hampir di semua platform rasanya. Bener banget. Dan sumber utama yang kita gunakan hari ini sangat menarik. Ada sebuah dokumen analisis psikologis dan sosiologis yang sangat komprehensif karya Yusdi Lastutianto, serta halaman Wikipedia yang baru saja diperbarui tentang subjek bahasan kita. Dan percayalah, subjek bahasan kita ini luar biasa unik. Coba Anda bayangkan, bagaimana mungkin seekor bayi monyet seberat 500 gram yang terekam kamera sedang memeluk erat sebuah boneka orangutan IKEA bisa menjadi pintu masuk untuk menjelaskan Konsep yang sangat rumit pastinya. iya, konsep neurobiologi sentuhan, teori evolusi purba, dan secara diam-diam membongkar rasa kesepian manusia modern di internet. Dan di balik video lucu berdurasi pendek yang mungkin sudah Anda tonton berulang kali di ponsel Anda itu, sebenarnya ada realitas yang jauh lebih kompleks. Ini bukan sekedar konten menggemaskan. Apa yang sedang kita saksikan adalah sebuah benturan keras antara ekspektasi emosional manusia yang sangat romantis berhadapan langsung dengan hukum alam yang fungsional, hierarkis, dan jujur saja seringkali terasa brutal bagi kacamata kita. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari awal mula kisahnya supaya kita punya konteks yang utuh ya. Jadi tokoh utama kita hari ini adalah Punch, atau yang lebih sering dipanggil Punch-kun oleh netizen Jepang. Namanya ini ternyata diambil dari kreator manga legendaris Lupin III, Monkey Punch. Punch lahir pada tanggal 26 Juli 2025 di kebun binatang kota Ichikawa di prefektur Chiba, Jepang. Dan kondisinya saat itu sangat rentan kan? Ia ditolak oleh ibu kandungnya. Menurut dokumen yang kita baca, sang ibu baru pertama kali melahirkan dan mengalami kelelahan pasca persalinan yang ekstrim. Di tengah musim panas Jepang yang terik, sang ibu secara instingtual menolak merawatnya. Yang mana, di alam liar, penolakan ini adalah vonis kematian instan. Tepat. Tapi untungnya, kita berbicara tentang lingkungan kebun binatang. Dua pengasuh bernama Kosuke Shikano dan Shunpei Miyakoshi langsung turun tangan mengambil alih peran tersebut. Mereka memberinya susu botol, namun mereka sadar susu saja tidak cukup. Untuk menggantikan figur ibu, mereka memberikan sebuah boneka orangutan IKEA, model Jung Selkok. Nah, boneka inilah yang kemudian dengan cepat dijuluki Oran Mama oleh internet. Hal yang sangat menarik di sini adalah bagaimana intervensi sederhana dari pengasuh kebun binatang ini secara tidak sengaja menggemakan kembali salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah psikologi. Untuk memahami mengapa Punch begitu terobsesi dengan boneka orang mama itu, kita harus memutar waktu kembali ke tahun 1950-an. Wah, ini pasti soal eksperimen monyet yang terkenal itu ya? Betul sekali. Pada masa itu, ada teori kelekatan klasik dari John Bowlby dan sebuah eksperimen dari psikolog Harry Harlow. Dulu, dogma ilmiah yang dipercaya para ahli adalah bahwa bayi, baik itu bayi manusia maupun primata, hanya peduli pada ibu mereka karena satu alasan biologis, yaitu susu. Ibu pada dasarnya hanya dilihat sebagai dispenser kalori. Jadi tidak ada urusan dengan cinta atau kasih sayang gitu ya? Sama sekali tidak ada, menurut sains masa itu. Tapi Harlow meragukan hal tersebut. Dia melakukan eksperimen dengan memisahkan bayi monyet dari ibunya dan memberi mereka dua pilihan pengganti. Yang pertama adalah ibu yang terbuat dari kawat berduri keras, tetapi memiliki botol susu. Yang kedua adalah ibu yang terbuat dari kain teri yang sangat lembut dan hangat, tetapi tidak memberikan susu sama sekali. Tunggu, kalau mengikuti logika sains zaman dulu, bayi monyet itu pasti akan selalu menempel pada ibu kawat dong karena ada makanannya kan? Logikanya memang begitu. Tapi hasil eksperimen Harlow benar-benar membalikkan dunia psikologi. Bayi-bayi monyet itu ternyata menghabiskan waktu hingga 18 jam sehari hanya untuk memeluk dan meringkuk di ibu kain yang lembut.
Mereka hanya pergi ke ibu kawat sebentar saja, murni saat mereka kelaparan dan butuh minum, lalu buru-buru berlari kembali ke pelukan ibu kain. Luar biasa. Eksperimen ini membuktikan secara definitif bahwa primata tidak hanya butuh kalori untuk bertahan hidup. Mereka memiliki kebutuhan dasar yang sama krusialnya, yaitu kontak comfort atau kenyamanan kontak fisik. Masuk akal sekali, berarti boneka IKEA Jongleskock itu secara harfiah adalah versi modern dari eksperimen ibu kain Harlow ya. Punch jelas nggak mendapatkan setetes susu pun dari boneka orangutan palsu itu, tapi dia mendapatkan semacam ilusi perlindungan dan kehangatan fisik yang membuatnya merasa aman. Dan yang perlu dipahami, ini bukan sekedar soal monyet yang merasa nyaman secara emosional saja. Mekanismenya murni digerakkan oleh neurobiologi saraf yang sangat nyata. Di permukaan kulit Punch, persis seperti yang ada di bawah kulit Anda sekarang, terdapat sebuah jaringan sensorik khusus yang disebut serat saraf C taktil. C. Taktil. Oke, tugasnya apa itu? Serat saraf ini punya satu tugas spesifik. Mereka mengkodekan sentuhan fisik yang lambat, lembut, dan berafiliasi sosial. Nah, kebetulan sekali, boneka Jongleskock dari IKEA itu memiliki bulu sintetis yang gesekan mekanisnya sangat mirip dengan tekstur bulu perut ibu monyet dewasa. Jadi, setiap kali Punch ketakutan dan dia memeluk serta menggesekkan tubuh kecilnya ke boneka itu, serta-merta serat C taktilnya terstimulasi secara maksimal. Jadi maksudnya bulu palsu boneka IKEA tuh kebetulan punya tekstur yang secara biologis menipu otak si monyet. Bisa dibilang begitu. Stimulasi dari bulu sintetis itu langsung mengirimkan sinyal ke bagian otak yang bernama korteks insular. Begitu sinyalnya sampai, otak Punch merespons dengan melepaskan oksitosin dalam jumlah besar. Hormon cinta pengikat sosial itu. Di saat yang bersamaan, otak juga langsung menekan pelepasan kortisol, hormon stres utamanya. Wah gila, jadi saat Punch memeluk orang mama, dia sebetulnya tidak sedang bermain-main. Dia sedang melakukan semacam pengobatan mandiri untuk menstabilkan sistem sarafnya yang terguncang. Boneka itu bukan mainan, melainkan perangkat medis penstabil saraf. Dalam dokumen Lastutianto yang kita baca, hal ini juga dikaitkan dengan konsep dari psikolog Donald Winnicott tentang objek transisional. Objek transisional, betul. Kayak selimut kesayangan anak kecil atau boneka beruang usang yang nggak boleh dicuci itu kan, bahwa boneka itu menjadi semacam jangka realitas emosional untuk mencegah Punch mengalami kolaps mental akibat trauma pemisahan yang sangat tiba-tiba dari ibu kandungnya. Itu perbandingan yang sangat pas. Tanpa kehadiran boneka itu, ketidakadaan figur ibu biologis yang biasanya bertugas mengatur ritme detak jantung, suhu tubuh, dan regulasi emosi bayinya akan membuat sistem saraf Punch berada dalam status defisit kronis. Kalau dibiarkan, defisit ini berujung pada perilaku patologis yang merusak. Merusak diri sendiri maksudnya? Iya, seperti menggigit diri sendiri, mencabuti bulu, atau yang disebut sindrom meringkuk persisten, di mana primata hanya dia memeluk lututnya di sudut kandang, menolak berinteraksi. Menakjubkan bagaimana sepotong boneka kain seharga beberapa ratus ribu rupiah bisa menyelamatkan kewarasan seekor primata. Tapi, disinilah ceritanya mulai berbelok. Pelindungan dari boneka ini ternyata malah jadi semacam bumerang saat Punch akhirnya harus bersosialisasi. Coba kita masuk ke fase selanjutnya. Pada tanggal 19 Januari 2026, ketika Punch berusia sekitar 6 bulan, pihak kebun binatang merasa dia sudah cukup kuat secara fisik. Waktunya integrasi ya? Benar. Mereka menggabungkannya dengan sekitar 60 monyet makakal lainnya di sebuah fasilitas terbuka yang disebut Gunung Monyet. Ini momen pembuktiannya. Hasilnya, Punch langsung dikucilkan, dijauhi sama sekali oleh kelompoknya. Kalau Anda menonton videonya, insting pertama Anda pasti ingin menyelamatkan Punch dan mengutuk monyet-monyet lain yang terlihat jahat. Tapi mengapa monyet-monyet itu merespons kehadiran bayi kecil dengan permusuhan? Pengucilan ini memang terlihat sangat kejam bagi mata kita sebagai manusia. Tapi dalam lensa ekologi dan biologi evolusioner primata, ini sama sekali bukan tentang sifat jahat atau baik. Ini adalah insting perlindungan kelompok yang sangat krusial untuk bertahan hidup. Spesies sosial seperti makaka ini membentuk koloni karena manfaat hidup bersama jauh lebih besar daripada resiko hidup sendirian. Manfaat seperti mencari makan dan berlindung dari predator ya? Betul. Namun, untuk menjaga kestabilan komunal tersebut, kelompok primata akan secara otomatis mengucilkan individu baru yang terlihat aneh, tidak bisa diprediksi, atau berpotensi mengancam norma kelompok.
Dan Punch sangat jelas terlihat sebagai ancaman aneh itu, karena latar belakang pengasuhannya kan, sumber kita menyoroti masalah hand rearing atau pengasuhan oleh manusia. Ibaratnya, Punch ini anak rumahan yang terisolasi dari spesiesnya sendiri di masa emas pertumbuhannya. Karena dia tidak dibesarkan oleh ibu biologis, dia kehilangan seluruh kurikulum sosial yang diajarkan sejak lahir. Dia tidak punya status kasta, lalu dia masuk ke tongkrongan baru isinya 60 monyet tangguh, sambil terus-terusan menenteng objek asing berbulu, yaitu boneka pelukannya. Bayangkan ada orang asing masuk ke lingkaran pertemanan Anda yang sudah punya aturan ketat, dan orang itu tidak tahu cara bersalaman, tidak tahu cara menyapa, dan terus memeluk benda aneh. Tentu semua orang akan waspada. Ada banyak studi empiris yang membandingkan monyet yang dibesarkan oleh kelompoknya dengan monyet asuhan manusia seperti Punch. Masalah utama mereka adalah ketidakmampuan membaca bahasa tubuh. Mereka tidak paham etiket pergaulan monyet ya. Persis. Punch tidak mengerti apa yang disebut submissive protocols atau protokol kepatuhan. Dalam dunia monyet, ada bahasa tubuh khusus seperti merendahkan postur atau memalingkan wajah yang digunakan kasta rendah untuk menenangkan monyet dominan. Punch masuk ke masyarakat gunung monyet yang rumit tanpa mengerti satupun kosakata sosial mereka. Jadi pas ada monyet lain mendekat, Punch tidak merespons dengan gestur yang benar ya. Dia malah panik. Ya, dia panik dan makin mencengkeram bonekanya. Respons dari kelompok tentu saja kecurigaan dan rasa takut yang berujung pada pengucilan. Ibarat masuk negara asing tanpa tahu bahasanya. Tapi untungnya kisah ini tidak berhenti di situ. Memasuki bulan Februari 2026, Punch perlahan mulai menunjukkan proses adaptasi yang luar biasa. Dia mulai memberanikan diri meletakkan bonekanya sejenak, mencoba ikut bermain, dan yang paling bikin terharu, dia mulai melakukan grooming atau mencari kutu dengan monyet lain. Interaksi grooming ini bukan sekedar aktivitas iseng. Dalam dunia primata komunal, grooming adalah sebuah pencapaian yang sangat monumental. Ini jauh lebih dari sekedar menjaga kebersihan fisik. Grooming adalah instrumen rekonsiliasi. Ini adalah lem sosial yang mengikat seluruh masyarakat monyet. Lem sosial ya? Kenapa itu sebegitu pentingnya? Karena saat dua ekor monyet melakukan grooming, mereka menempatkan diri dalam posisi yang sangat rentan satu sama lain. Dan tebak apa yang terjadi di tingkat saraf? Gesekan konstan dari aktivitas mencari kutu itu kembali memicu sistem saraf si tactile yang kita bahas tadi. Tapi kali ini secara mutual antara dua makhluk hidup, bukan dengan boneka benda mati. Detak jantung mereka selaras, hormon stres mereka turun berbarengan. Saat monyet dewasa membiarkan Punch merawat bulunya, itu adalah proklamasi penerimaan yang paling jelas. Punch akhirnya bisa menerjemahkan isyarat eksternal spesiesnya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Justru ketika proses integrasinya membaik, pertengahan Februari 2026 kemarin muncul video baru di platform X atau Twitter. Video dari pengunjung yang memperlihatkan Punch ditarik dengan cukup keras dan diintimidasi oleh monyet yang jauh lebih besar. Di video itu, Punch menjerit ketakutan dan langsung lari memeluk orang mamanya lagi. Internet langsung meledak. Netizen seluruh dunia marah, menyebut ini bullying brutal, dan menuntut pihak kebun binatang memisahkan Punch demi keselamatannya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, amarah massal di media sosial ini adalah contoh yang sangat sempurna dari bahaya antropomorfisme. Ini adalah sebuah bias kognitif, di mana kita sebagai manusia memiliki kecenderungan otomatis untuk memaksakan standar emosi dan standar moralitas manusia ke atas perilaku hewan. Publik melihat video itu menggunakan lensa etika taman permainan anak-anak. Karena di dunia manusia, menindas yang lebih kecil itu nggak bermoral dan harus dihukum. Tapi di Makaka Jepang dinamikanya beda ya, sama sekali berbeda. Masyarakat Makaka sangat kaku dan digerakkan oleh sistem hierarki yang murni, didasarkan pada kekuatan dan dominasi. Hierarki ini menentukan siapa yang makan duluan, berteduh, dan kawin. Untuk menjaga struktur ini agar tidak runtuh menjadi pertarungan berdarah, batas-batas ini terus ditegaskan oleh individu dominan melalui agresi kontak fisik. Jadi yang netizen bilang perundungan brutal itu sebenarnya apa? Dalam kacamata biologi evolusioner, itu sebenarnya adalah teguran pendisiplinan korektif atau scolding. Agresi ini sifatnya non-letal, tidak untuk membunuh. Ini cara monyet tua mengajarkan batasan ruang dan menuntut kepatuhan. Punch kan dibesarkan manusia. Kemungkinan besar dia tanpa sengaja melanggar aturan kelompok, jadi dia harus dimarahi agar belajar.
Menarik sekali. Syukurlah kepala kebun binatang Ichikawa, Takashi Yasunaga, dan pengasuh utama Shunpei Miyakoshi punya pendirian kuat. Mereka menolak tunduk pada tekanan internet. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Punch itu kuat secara mental dan outgoing atau mudah bergaul. Walaupun habis ditarik monyet senior, Punch ternyata pulih cepat. Dia lari ke bonekanya sebentar, tapi lalu mencoba mendekat lagi. Arahan algoritmik netizen mengambil Punch dan mengisolasinya sendirian demi melindunginya. Ironisnya, tindakan yang dianggap welas asih oleh netizen itu justru akan menjadi bentuk kekejaman struktural yang sesungguhnya terhadap hewan. Karena dia jadi nggak bisa belajar bahasa sosial mereka sama sekali ya. Benar, mengisolasi Punch di tahap ini berarti membekukan perkembangan kognitif dan sosialnya secara permanen. Pada akhirnya isolasi itu akan mendorong Punch ke dalam patologi kesepian seumur hidup. Persis seperti eksperimen Harlow lainnya yang disebut Pit of Despair, di mana monyet yang diisolasi total kehilangan seluruh kemampuannya untuk berfungsi. Ya ampun, jadi niat menyelamatkan dari netizen itu justru berpotensi menghancurkan hidup Punch selamanya. Ini membawa kita ke bagian keempat dari obrolan kita hari ini. Mengapa kita, manusia modern ini, bisa sangat peduli pada seekor monyet? Reaksi global terhadap kisah Punch ini skalanya sungguh tidak masuk akal ya. Kebun binatang Ichikawa kebanjiran pengunjung, tagar Hang in There Punch trending, komedian Stephen Colbert membahasnya di TV, dan baru 2 hari lalu pada 17 Februari 2026, perwakilan IKEA sampai datang langsung ke Jepang menyumbangkan 33 boneka Djungelskog. Reaksi yang luar biasa masif. Coba Anda pikirkan sejenak, pernahkah Anda merasa sangat sedih melihat satu video hewan jalanan, tapi mengabaikan berita ribuan hewan di hutan yang gundul? Mengapa jutaan orang bisa terikat emosional dengan nasib satu ekor monyet ini, sementara statistik ribuan primata terancam punah akibat deforestasi sering kita lewati begitu saja? Paradoks yang Anda sebutkan ini punya penjelasan ilmiah yang sangat solid. Dalam psikologi, ada bias kognitif yang dikenal dengan the identifiable victim effect, atau efek korban teridentifikasi. Otak manusia itu unik. Saat disajikan data statistik makro, misalnya 5.000 hektar habitat hancur, otak kita mengalami psychic numbing atau mati rasa psikis. Jarak psikologis antara angka dengan realitas kita terlalu jauh. Kita mati rasa supaya nggak kewalahan sama penderitaan massal itu ya? Betul, kita mematikan empati agar tidak merasa lumpuh. Tetapi situasinya berbalik saat penderitaan itu difokuskan pada satu individu spesifik yang punya nama, wajah, dan narasi perjuangan. Bayi bernama Punch yang memeluk boneka IKEA karena ketakutan. Saat melihat gambar itu, mekanisme empati di korteks prefrontal manusia langsung menyala tajam. Kita memproyeksikan sensasi ketakutan dan rasa sepinya. Jadi apa makna dari semua ini? Kenapa kita berinvestasi emosi sedemikian besar? Dokumen Lasutianto yang kita bahas ini memberikan sudut pandang sosiologis yang bikin merinding. Dia menjelaskan fenomena ini melalui teori hubungan parasosial dan jaringan afektif digital. Dulu hubungan parasosial itu antara penonton TV dengan pembaca berita atau selebriti, seolah berteman padahal tidak kenal. Di era internet ini fiksasinya bergeser ke hewan. Pergeseran ini terjadi karena hewan dipersepsikan sebagai entitas yang murni, otentik, dan sama sekali tidak memiliki agenda politis atau manipulatif seperti manusia. Audiens menggunakan kisah Punch sebagai katarsis dalam mood management theory. Tapi kalau kita gali lebih dalam ke akar psikososialnya, ada realitas melankolis. Ketika manusia modern yang lelah bekerja, teralienasi oleh sistem pasca industrial, kesepian di kota besar, atau sering direndahkan di tempat kerja, menatap layar melihat Punch dikucilkan, mereka pada hakikatnya sedang melihat pantulan metaforis diri mereka sendiri. Wah, merinding saya dengarnya. Jadi Punch bertransformasi menjadi cermin proyektif bagi kondisi kemanusiaan kita yang merasa terpinggirkan. Saat netizen berharap agar Punch diterima oleh kawanan monyet di gunung itu, doa itu sebenarnya adalah harapan bawah sadar agar mereka, kita semua juga bisa bertahan hidup, tidak merasa sendirian dan diterima oleh lingkungan sosial kita yang kadang dingin. Dan itulah inti dari jaringan afektif digital, sebuah solidaritas komunal yang melampaui batas geografis yang uniknya dibangun di atas fondasi empati lintas spesies. Kasus Punch membuktikan bahwa media sosial kita tidak melulu soal komoditas atau debat politik, melainkan ruang sirkulasi afeksi dan wadah meresonansikan kesepian bersama. Sebagai kesimpulan dari obrolan spesial kita hari ini,
Kisah Punch memberikan kita pembuktian empiris ganda. Di satu sisi, ini bukti nyata ketahanan neurokognitif mamalia. Walaupun mengalami deprivasi maternal traumatis, dengan bantuan sedikit rasa aman dari sentuhan objek artifisial, sistem saraf primata punya plastisitas untuk merakit ulang dirinya dan beradaptasi. Di sisi lain, fenomena viral ini menjadi potret sosiologis akurat tentang betapa hausnya manusia di era digital akan rasa saling memiliki atau belongingness. Kita mendambakan koneksi sampai bersedia mendistribusikannya massal kepada bayi monyet ribuan kilometer jauhnya. Mengingat semua dinamika ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Kita sebagai masyarakat sering vokal menuntut kebun binatang untuk transparan dan bertindak berdasarkan prinsip biologi. Namun, jika kita merefleksikan amarah massal minggu ini karena orang tidak tahan melihat realitas biologis hierarki primata alami, pertanyaannya, apakah kita sebagai masyarakat digital benar-benar siap untuk melihat dan menghormati hukum alam yang keras, brutal, dan tanpa sensor? Ataukah kita sebenarnya hanya ingin mengonsumsi tontonan alam liar yang sudah difilter dan disesuaikan dengan standar kenyamanan moralitas kita sendiri? Wow, sebuah pertanyaan provokatif yang sangat tajam untuk menutup sesi kita hari ini. Sangat layak untuk direnungkan sambil Anda melanjutkan aktivitas. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu berharga Anda untuk bergabung bersama kami, menggali lebih dalam fenomena ini, dan belajar hal baru hari ini. Kami sangat menghargai rasa ingin tahu Anda. Teruslah bertanya, teruslah mencari tahu tentang dunia di sekitar Anda, dan sampai jumpa di obrolan bedah materi kita berikutnya.